Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Kembali lagi di channel kami, yaitu channel Lebah Muslim, channel yang membahas seputar dunia Islam. Pada video kali ini kami akan membahas jual kisah, biografi, dan 62 kata-kata bijak dari sahabat Nabi SAW yang sangat-sangat mulia, yakni Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe, like, and share video kami. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus menantunya. Dikenal dengan sifatnya yang sangat-sangat pemalu namun sangat dermawan. Terlahir dari keluarga saudagar dan bangsawan Arab Quraisy dan sekaligus menduduki jabatan sebagai khalifah ketiga dalam jajaran Khulafaur Rasyidin, menggantikan kepemimpinan sebelumnya yaitu kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah beliau wafat. Kemudian para sahabat dan kaum muslimin membaiat beliau dan menjadikannya sebagai khalifah. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendapat gelar Dzun-Nurain, yakni pemilik dua cahaya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi dalam bukunya Biografi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menjelaskan bahasanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendapat gelar Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya. Badruddin Al-Aini ketika memberikan syarah terhadap Sahih Al-Bukhari menceritakan bahwasannya seorang bertanya pada Al-Mahlab bin Abu Syafrah, mengapa Sayyidina Utsman bin Affan itu dijuluki Dzun-Nurain? Al-Mahlab menjawab, karena kami belum mengetahui ada seorang pun yang menikah dengan dua putri nabiku kecuali Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada juga yang mengatakan bahwasannya Sayyidina Utsman bin Affan dijuluki Dzun-Nurain karena beliau memperbanyak membaca Al-Quran pada setiap malam ketika sholat. Al-Quran itu satu nur atau cahaya dan sholat qiyamul lail satu nur. Biografi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman bin Affan lahir di Mekah pada tahun ke-6 Amul Fil, yakni tahun gajah. Jika dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, umurnya 5 tahun lebih muda dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abi Al-Ash dari suku Bani Umayyah dan ibu yang bernama Arwa binti Quraisy dari Abdi Shams, kedua suku kaya dan terpandang Quraisy di Mekah. Sayyidina Utsman memiliki satu saudara perempuan yakni Aminah. Sayyidina Utsman bin Affan terlahir di Thaif. Ia tercatat sebagai salah satu dari 22 orang Mekah yang tahu cara menulis. Sayyidina Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan juga sekaligus khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi, namun sangat-sangat dermawan. Ciri fisik dan akhlak mulia Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan adalah seorang yang rupawan, lembut, mempunyai janggut yang lebat, berperawakan sedang, mempunyai tulang persendian yang lebar, berbau bidang, rambutnya lebat, dan bentuk mulutnya sangat bagus. Az-Zuhri mengatakan bahasanya beliau berwajah rupawan, bentuk mulutnya bagus, berbau bidang, berdahi lebar, dan mempunyai telapak kaki yang lebar. Amirul Mukminin Utsman bin Affan terkenal dengan akhlaknya yang sangat-sangat mulia, sangat pemalu, dermawan, dan terhormat. Terlalu panjang untuk mengisahkan kedermawanan beliau pada kesempatan yang sempit ini. Untuk kehidupan akhirat, menolong orang lain dan berderma seolah-olah hartanya seringan buah-buah kapuk yang terpecah lalu kapuknya itu terhembus oleh angin yang kencang. Awal masuknya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kembalinya dari perjalanan bisnis ke Suriah pada tahun 611, Sayyidina Utsman bin Affan mengetahui tentang misi yang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah berdiskusi dengan temannya yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman bin Affan memutuskan untuk masuk Islam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membawanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan imannya. Sayyidina Utsman bin Affan menjadi salah satu orang yang paling awal masuk Islam, mengikuti Ali, Zaid, Abu Bakar, dan beberapa lainnya. Masuknya ia ke dalam agama Islam membuat marah sukunya Bani Umayyah yang sangat-sangat menentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah ke Habasyah. Sayyidina Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah bermigrasi atau hijrah ke Habasyah atau sekarang Ethiopia pada bulan April 615 bersama dengan 10 pria muslim dan 3 wanita. Sejumlah muslim bergabung dengan mereka kemudian karena Sayyidina Utsman bin Affan sudah memiliki beberapa kontak bisnis di Abyssinia. Ia terus mempraktikkan profesinya sebagai pedagang dan ia terus berkembang. Hijrah ke Madinah pada tahun 622, Sayyidina Utsman dan istrinya Ruqayyah berada di antara kelompok ketiga muslim untuk berhijrah atau bermigrasi ke Madinah. Sebagian besar muslim Madinah adalah petani dengan sedikit minat dalam perdagangan dan orang-orang Yahudi telah melakukannya sebagian besar berdagang di kota.
Sayyidina Utsman bin Affan menjadi ada peluang komersial yang besar untuk mempromosikan perdagangan di kalangan umat Islam dan segera mantapkan dirinya sebagai pedagang di Madinah. Dengan kerja kerasnya dan kejujurannya, bisnisnya pun berkembang pesat, membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di Madinah. Naiknya Sayyidina Utsman bin Affan menjadi khalifah. Sayyidina Utsman bin Affan menggantikan Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah yang ketiga. Sebelum Sayyidina Umar bin Khattab meninggal atau wafat, Sayyidina Umar telah mengangkat 6 orang yang bertugas menentukan khalifah selanjutnya. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Keenamnya bermusyawarah untuk menentukan pengganti. Sayyidina Utsman bin Affan dipilih karena paling senior. Ia pun dibayat sebagai khalifah di Masjid Nabawi pada 23 Hijriah atau 644 masih di usia beliau yang ke-70 tahun. Masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Di masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, ekspansi terus dilakukan atas usul Muawiyah. Sayyidina Utsman juga membentuk armada angkatan laut. Wilayah yang dikuasai yakni Afrika, Barkoh, Tripoli Barat, bagian selatan negeri Nubah, Asia, Armenia, Tabaristan, Abu Darya, dan negeri-negeri Balkh, Harrah, Kabul, dan Hazna, Turkistan, Eropa. Ia membagi kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing amir atau gubernur di bawah Sayyidina Utsman bin Affan. Umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Akhir pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan berlangsung selama 2 periode, masing-masing 6 tahun. Kejayaannya di periode pertama membuatnya dipilih lagi memimpin di periode kedua. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan. Sayyidina Utsman diprotes karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarganya, yakni dari Bani Umayyah. Ini menyebabkan Sayyidina Utsman lemah di pemerintahan. Ia tak dapat berbuat banyak terhadap keluarganya. Puncaknya pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Sayyidina Utsman ini. Karena tak ditanggapi, protes berubah menjadi pemberontakan. Sebagiannya juga dihasut oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang disebut pura-pura masuk Islam dan kerap menyebar fitnah. Akibatnya, rumah Sayyidina Utsman dikepung dan ia didesak untuk segera mundur dari jabatannya sebagai khalifah. Seorang pemberontak bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk lewat atap dan bunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan wafat di usia yang ke-80 tahun pada 20 Mei 656 Masehi. Kemuliaan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang pertama, Sayyidina Utsman bin Affan adalah penduduk surga yang hidup di bumi. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Abu Musa Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke sebuah kebun dan memerintahkanku untuk menjaga pintu kebun tersebut. Kemudian datang seorang laki untuk masuk. Beliau bersabda, izinkanlah dia masuk. Kemudian beritakanlah kepadanya bahwasanya ia masuk surga. Ternyata laki-laki tersebut adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu datang laki-laki lain meminta diizinkan masuk. Beliau bersabda, izinkanlah dia masuk. Kemudian beritakanlah kepadanya bahwa ia masuk surga. Ternyata laki itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu datang lagi seorang laki-laki meminta diizinkan untuk masuk. Beliau terdiam sejenak lalu bersabda, izinkanlah ia masuk. Kemudian beritakanlah kepadanya bahwasanya ia masuk surga disertai dengan cobaan yang menimpahnya. Ternyata laki tersebut adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3695. Yang kedua, kedudukan Sayyidina Utsman bin Affan dibandingkan umat Islam lainnya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku melihat bahwasanya aku diletakkan di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi daun timbangan lainnya, dan ternyata aku lebih berat dari mereka. Kemudian diletakkannya Abu Bakar As-Siddiq di satu daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi yang lainnya, ternyata Abu Bakar lebih berat dari umat. Setelah itu diletakkan Sayyidina Umar bin Khattab di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi yang lainnya, dan ternyata dia lebih berat dari mereka. Lalu diletakkan Sayyidina Utsman bin Affan di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi lainnya, dan ternyata dia lebih berat dari mereka. Hadis riwayat Al-Ma'rifatul wa Akhtarikh. Hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur Umar bin Al-Khattab. Hadis ini menunjukkan Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman dibandingkan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Seandainya orang-orang terbaik dari umat ini dikumpulkan lalu ditimbang dengan salah seorang dari ketiga sahabat Nabi yang mulia ini, niscaya timbangan mereka lebih berat dibanding seluruh orang-orang terbaik tersebut. Yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan itu pria yang sangat-sangat pemalu. Sebagaimana dari Utsman bin Affan sendiri dan dari Sayyidatuna Aisyah, keduanya menceritakan suatu ketika Sayyidina Abu Bakar minta izin untuk menemui Rasulullah SAW.
Ketika itu beliau sedang berbaring di tempat tidur Aisyah radhiyallahu anhu sambil memakai kain panjang istrinya. Beliau lalu mengizinkan Abu Bakar dan beliau tetap dalam keadaan semula. Abu Bakar lalu mengutarakan keperluannya lalu pergi. Setelah itu datanglah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta izin dan beliau mengizinkannya masuk. Sedang beliau masih dalam kondisi semula. Umar lalu mengutarakan keperluannya, lalu setelah itu ia pun pergi. Sayyidina Utsman bin Affan berkata, lalu saya meminta izin beliau lalu duduk. Nabi SAW berkata pada Aisyah, tutuplah bajumu padaku, kuutarakan keperluanku, lalu saya pun pergi. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha lalu bertanya, wahai Rasulullah, tindakanmu terhadap Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu kok tidak seperti tindakanmu pada Sayyidina Utsman bin Affan? Rasulullah SAW pun menjawab, sungguhnya Sayyidina Utsman adalah seorang pria yang sangat-sangat pemalu dan saya khawatir jika dia kuizinkan dan saya dalam keadaan demikian dia lalu tidak mengutarakan keperluannya. Kitab Fadail As-Sahabah halaman 26-27. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan tentang Sayyidina Utsman, apakah aku tidak malu buat seorang yang para malaikat pun saja malu padanya? Hadis riwayat Imam Muslim nomor 6362. Berikut 62 kata-kata bijak dari sahabat Nabi yang mulia yakni Sayyidina Utsman bin Affan. Yang pertama, aku lebih senang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang berbuat baik daripada sebagai orang yang berbuat kerusakan. Yang kedua, aku merasa cukup dengan pandanganku sebagaimana aku merasa cukup dengan ingatanku. Yang ketiga, aku tidak pernah melihat pemandangan lebih mengerikan dari alam kubur. Yang keempat, alam kubur merupakan pintu masuk akhirat sekaligus pintu keluarnya dunia. Nikmat dan siksa di sana tidak lebih dahsyat dibanding di akhirat. Yang kelima, berbisnislah atau berniagalah dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan mendapatkan untung. Yang keenam, hendaklah kita menjaga batasan-batasan, menepati janji, rela dengan yang ada dan bersabar atas yang hilang dari kita. Yang ketujuh, sopan santun yang baik dan menjauhi keraguan tiada tiganya. Yang kedelapan, kalian lebih butuh pada pemimpin yang aktif timbang pemimpin yang sering mengumbar kata-kata atau mengumbar janji. Yang kesembilan, segala sesuatu pasti memiliki penyakit, nikmat pun juga punya penyakit. Penyakit agama ini Islam adalah orang-orang yang sering menyebar fitnah. Mereka selalu melihatkan apa yang kalian senangi dan menyembunyikan apa yang kalian benci. Mereka laksana burung unta yang selalu mengikuti orang yang pertama kali berteriak. Yang ke-10, semua yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Yang ke-11, lemparlah dunia sebagaimana Allah itu melemparnya. Yang ke-12, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dengan hak benar, maka janganlah berbicara kecuali atas kebenaran. Yang ke-13, sambutlah ajal kalian dengan amal baik yang kalian mampu. Yang ke-14, tauhidlah dunia itu dilipat di atas tipuan. Jangan sampai Anda tertipu oleh dunia dan jangan sampai Anda tertipu oleh setan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-15, tariklah pelajaran dari apa yang telah lewat serta bersungguh-sungguhlah. Yang ke-16, janganlah kalian lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai terhadap kalian. Yang ke-17, ambil dan berikan segala sesuatu dengan cara yang benar. Yang ke-18, setiap orang diberi masalah sesuai kemampuannya. Yang ke-19, tamak penyakit bagi orang yang tidak mampu kendalikan dirinya. Yang ke-20, cinta dunia menggelapkan hati dan cinta akhirat menerangkan hati. Yang ke-21, aku meyakinkan mereka bahwa yang hak itu adalah saudara, sedangkan yang batil adalah syaitan. Yang ke-22, saya selalu berusaha untuk mengendalikan binatang dengan tali kekangnya. Ke-23, engkau telah mengatakan unta yang sedang merumput menuju kandangnya. Yang ke-24, diamnya orang yang diam itu lebih bahaya dari serangan orang lain. Yang ke-25, kerja keras memberiku bukti, bukan sekedar janji. Yang ke-26, saya di antara orang-orang yang berlisan ganas, berhati batu dan berpedang tajam. 27, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanku dan menyempurnakanku. Yang ke-28, hindarilah minuman keras karena itu adalah kunci dari kejahatan. Yang ke-29, janganlah kalian tertipu dengan uban dan botak karena di belakang ini semua ada sesuatu yang kalian cintai. Yang ke-30, mengapa tidak kalian merubahku dengan dosa yang tak telah Allah ampuni. 31, solat itu amal terbaik bagi manusia. Jika ia melaksanakannya dengan baik, maka ikutilah mereka. Andai kata ia menjalankannya dengan buruk, jauhilah keburukan itu. Yang ke-32, kalian itu menjadi pionir Islam. Manusia akan menjadi rusak jika kalian rusak dan mereka menjadi baik jika
kalian baik. Allah tidak mencabut kekuasaan melebihi dari ia mencabut hafalan Al-Quran. Yang ke-34, pemberian pejabat ketika ia telah berhenti seperti pemberiannya ketika masih menjabat. Ke-35, orang yang terbaik mau menjaga dan berpegang teguh dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yang ke-36, tahuilah orang alim itu dapat memberantas kebodohan. Ke-37, jika dalam Al-Quran kalian menemukan perintah untuk mengikat kakiku, maka ikatlah. 38, ketika dikepung, beliau pernah mengatakan, aku ini lebih senang mati pertama sebelum yang lain mati daripada mati setelah mereka. Yang ke-39, hei Utsman, kelak pada hari kiamat hartamu akan mencelamu. Yang ke-40, talak untuk laki-laki dan ibadah untuk perempuan. Yang ke-41, demi Allah, aku tidak mengharap pengganti bagi agamaku setelah Allah memberiku hidayah. Yang ke-42, aku tidak membunuh satu nyawa pun tanpa adanya kebenaran. Ke-43, demi Allah, aku tidak pernah berzina ketika masih jahiliyah atau ketika masuk Islam. Ke-44, aku tidak pernah menutupi auratku dengan tangan kananku, telah kugunakan untuk mengusap tangan kanan Nabi SAW sebagai penghormatan bagi beliau. Ke-45, beginilah cara teman kami memakai kain sarung. Ke-46, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, berhati-hatilah kalian, bantulah pemimpin kalian, nasihatilah mereka dan janganlah kalian menganiaya mereka. Yang ke-47, membangkang dari pemimpin, berpisah diri dari perkumpulan dan memfitnah para imam adalah suatu bencana yang merugikan orang yang melakukannya. Ke-48, takutlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kembali kalian, janganlah gegabah untuk memfitnah, jangan memisahkan diri dari perkumpulan jamaah. Yang ke-49, aku merasa kasihan pada kalian karena kebodohan kalian pasti tahu akibatnya akan berujung pada kesesatan. Ke-50, orang-orang yang menghalalkan darahku akan tetapi mereka tidak menghalangiku berhaji, ini bukan suatu pandangan yang baik. Ke-51, orang yang tidak diberi hendaknya memberi, penakut memberi rasa aman, orang yang diasingkan hendaknya mengembalikan. Ke-52, Allah mencintai orang yang mau meninggalkan dunia. Ke-53, malaikat menyenangi orang yang mau meninggalkan dosa. Ke-54, orang yang tidak tamak akan disenangi oleh umat Islam. Ke-55, aku memohon hidayah pada Allah Subhanahu wa ta'ala bagiku dan kalian agar mampu beramal sebagai bentuk ketaatan hingga mendapat ridhonya. Ke-56, tidak ada yang mampu mengurusi permasalahan umat Islam kecuali orang yang memiliki integritas, hikmah, matang dan berpengalaman. Yang ke-57, musyawarahkan dulu sebelum berpendapat. Ke-58, janganlah kedekatanku kepada kalian karena kalian menjauhiku membuat kalian berbuat aniaya terhadapku. Ke-59, aku ini tidak menganggapmu berhasil dalam suatu pencapaian sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengujimu dengan cobaan terakhirnya. Ke-60, aku ingin masyarakat bisa menyatu dalam bacaan, jangan sampai mereka berselisih sehingga menambah sesuatu yang bukan dari Al-Quran. Ke-61, hal yang mendorongku untuk membukukan Al-Quran adalah perselisihan umat di antara mereka menganggap bacaannya lebih baik dari yang lainnya, dan aku pun ingin bacaan mereka itu berbeza. Ke-62, mengikuti hawa nafsu membuat kita takut mati. Sekian video pembahasan tentang biografi dan 62 kata-kata bijak dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semoga bisa diambil banyak-banyak pembelajaran khususnya bagi admin sendiri dan bagi para penonton sekalian. Sekali lagi tak henti-hentinya kami sebagai admin di sini mengucapkan beribu-ribu makasih, jazakumullah khairan jasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membahas kebaikan saudara-saudara dengan kebaikan yang lebih. Sekian video ini, akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.